Akun Denny Siregar, Ade Armando, Ferdinand Hutahian mendadak hilang dari akun Twitter. Dan Ferdinand dan juga bahkan Denny Siregar mencurigai siapa di balik hilangnya akun tersebut. Ya, kita tahu kan, kemarin Andi Arief menyatakan perang terhadap buzzer-buzzer. Nah, apakah berkaitan dengan itu? Melihat dari curhatan Denny Siregar sih, ya kurang lebih seperti itulah. Begini curhatan Denny Siregar. Akun-akun medsosku lagi diserang habis-habisan. Di Twitter beberapa akun, termasuk punya Bang Ade Armando, juga ditumbangkan. Ada yang ngamuk, entah dari partai anak Pepo atau dari pendukung Gubernur Seiman, karena gak mampu maun argumen, juga karena baperan, karena main repot masal. Begitulah mainannya buzzer. Jadi, untuk sementara saya terpaksa tiarap dulu, sampai situasi sudah tenang, sambil ngopi, baca-baca buku Annie Arrow lagi. Siapa tahu ada ilmu baru dalam gaya percintaan. Nah, dari curhatan Denny Siregar di akun Facebooknya, dia menyebut dari partai anak Pepo atau pendukung Gubernur Seiman. Ya, kita tahu lah, kalau partai anak Pepo ya kurang lebih ya dari partai berlambang bintang Mercy. Dan Gubernur Seiman ya kita tahu adalah Gubernur DKI Jakarta. Nah, tapi ya kita belum tahu lah. Ya, memang akhir-akhir ini memang Denny Siregar sering mengkritik dari Partai Demokrat dan juga Gubernur Anies Baswedan. Ya, kemungkinan sih ada yang panas dengan tweet-tweet dari Denny Siregar. Ya, akhirnya rame-rame meripot massal. Dan bahkan Ferdinand Hutahian sering beberapa kali untuk menangkap Anies Baswedan melalui akun Twitter pribadinya. Dan juga bahkan menyindir dari Partai Demokrat soal membahas cat pesawat kepresidenan dari biru ke merah putih. Apakah ada kaitannya dengan itu? Berarti dia tidak mendukung demokrasi di Indonesia. Ya, kebebasan berpendapat, seharusnya opini dibalas dengan opini, seharusnya argumen dibalas dengan argumen. Ya, seharusnya seperti itu. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Terungkap pelaku tumbangnya akun Twitter Denny Siregar, Ade Armando dan Ferdinand. Pegiat media sosial Denny Siregar berkomentar terkait akun Twitternya yang tak bisa diakses lagi. Denny Siregar mengungkapkan sosok yang dicurigai berada di balik hilangnya akun Denny Siregar 7. Diketahui, akun Denny Siregar menghilang pada Sabtu 7 Agustus 2021. This account does not exist. Try searching for another. Demikian tertulis dalam laman pencarian akun Twitter Denny Siregar 7 seperti dilansir dari tribuntimur.com. Hingga Minggu 8 Agustus 2021 masih tertulis demikian. Denny Siregar pun menuliskan unek-uneknya di akun Facebook pribadinya. Dalam postingannya, Denny Siregar mengungkap sosok yang dicurigainya berada di balik hilangnya akun tersebut. Akun-akun medsosku lagi diserang habis-habisan. Di Twitter beberapa akun, termasuk punya Bang Ade Armando, juga bertumbangan. Ada yang ngamuk, entah itu dari partai anak Pepo atau dari pendukung Gubernur Seiman, karena gak mampu main argumen, juga karena baperan, karena main repot massal. Mereka main repot massal. Begitulah mainannya buzzer. Jadi, untuk sementara saya terpaksa tiarap dulu sampai situasi sudah tenang, sambil ngopi, baca-baca buku Annie Arrow lagi. Siapa tahu ada ilmu baru dalam gaya percintaan, tulis Denny Siregar pada Minggu 8 Agustus pagi, dilansir dari tribuntimur.com. Denny Siregar tidak menyebut secara jelas siapa yang dimaksud. Namun, yang diketahui Pepo merupakan panggilan untuk Susilo Bambang Yudhoyono. SBY kini menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Nama panggilan Pepo untuk Susilo Bambang Yudhoyono dan Memo untuk Ani Yudhoyono dicetuskan pertama kali oleh putri sulung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Anissa Pohan, Almira Tunggadewi Yudhoyono. Memang Aira memanggil kami Pepo dan Memo. Anak-anak juga ikut berpartisipasi, tegas Ani almarhumah. Dalam sebuah video yang tayang pada 2013 tentang asal-usul panggilan tersebut, diketahui Denny Siregar kerap menyindir Partai Demokrat.
Seperti baru-baru, Denny Sirigar menyentil regenerasi di Partai Demokrat, bermula dari pernyataan Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat, Tommy Sutratomo, yang menyebut ada kecenderungan rakyat menginginkan regenerasi kepemimpinan. Hal tersebut diungkapkan Sutratomo dalam diskusi virtual pada Selasa 3 Agustus. Dia mengatakan ada pembagian yang cukup jelas antara pemilih berdasarkan generasi dengan pemimpin yang segenerasi. Jadi misalnya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu lebih banyak dipilih oleh Bobby Boomers, tapi aspirasi publik lebih muda Gen Y dan X dan Z itu cenderung mengarah ke pemimpin yang lebih segenerasi, Mas Anies, Mas AHY, Mas Sandi, dan lain-lain jelasnya. Generasi muda Indonesia ini menginginkan adanya pergantian. Mereka menginginkan adanya pemimpin yang lebih bisa memahami aspirasi mereka, kegelisahan mereka, imbuhnya. Denny Sirigar pun berkomentar. Menurut Denny Sirigar, Partai Demokrat seharusnya berbicara soal regenerasi kepemimpinan di internal terlebih dahulu. Pasalnya, sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat dijabat Susilo Bambang Yudhoyono, lalu putra SBY, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, terpilih menjadi Ketua Partai Demokrat 2020-2025. Seharusnya Partai Demokrat bicara regenerasi kepemimpinan itu ke internal dulu. Masa ketua umumnya dari bapak, terus ke anak, nanti ke cucu, kelak ke cicit, lanjut ke cocot, tulis Denny Sirigar pada Rabu 5 Agustus. Cuitan Denny Sirigar disertai link artikel terkait pernyataan pihak Partai Demokrat yang mengatakan publik ingin regenerasi kepemimpinan. Juga sejumlah akun Twitter milik selebrit yang vokal terhadap isu-isu terkini mendadak tumbang. Mereka yang kerap disebut buzzer tak terlihat lagi aktivitasnya di lini masa. Salah satunya mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta-Yan. Dia mengungkapkan akun Twitternya Ferdinand Huta-Yan 3 disuspend oleh pihak Twitter. Apa penyebabnya? Serangan terhadap akun Twitter saya dimulai sejak kemarin rame soal kelebihan bayar APBD DKI dan soal pengecatan pesawat kepresidenan. Jadi dugaan saya, akun saya diserang dan direpot massal oleh dua kelompok tadi, kata Ferdinand pada Minggu 8 Agustus. Yang tidak suka saya ungkap terus soal dugaan korupsi APBD DKI Jakarta dan kelompok yang tidak suka saya mendukung pengecatan pesawat kepresidenan, tambahnya. Dia pun menyimpulkan, mereka yang melakukan repot massal tersebut adalah kelompok anti-demokrasi. Meskipun mereka sering bicara atas nama demokrasi, mereka tidak siap berbeda dan tidak siap menerima kebenaran. Soal siapa orangnya, saya tak perlu jelaskan, ujarnya. Dia bahkan mengungkapkan, ulah dari pihak-pihak tersebut masih berlanjut. Ferdinand sudah membuat akun baru, tapi masih ada yang report. Kemarin saya membuat akun baru lagi dengan username Ferdinand Huta-Yan 1, tapi repot massal lagi dan disuspend. Setelah itu saya buat akun lagi dengan username Ferdi Van Heyan. Itu pun direpot massal dan tadi pagi kena suspend lagi, ujarnya. Namun demikian, Ferdinand mengaku tak akan berhenti begitu saja, sebab ia tetap membuat akun baru lagi dengan username Ferdinand Huta-Yan 8. Kita lihat apakah mereka masih akan melakukan hal sama, katanya. Di samping itu, dia juga meminta kepada Twitter Indonesia agar mengevaluasi sistem yang ada. Dia tak ingin hanya karena report massal tanpa ada kesalahan dari pengguna Twitter malah lantas disuspend. Ini bisa jadi masalah nanti ke depan bagi Twitter. Orang bisa beramai-ramai meninggalkan Twitter karena dianggap lemah, ujarnya. Di sisi lain, dia juga meminta agar Twitter Indonesia mengembalikan akunnya Ferdinand Huta-Yan 3. Dia menegaskan akun itu tak pernah melakukan kejahatan dan kesalahan. Selain Ferdinand Huta-Yan, saya tak memiliki akun Twitter dan saya pastikan itu palsu. Bukan hanya saya yang diserang seperti ini, tapi banyak akun-akun NKRI pendukung pemerintah. Apakah ini yang dimaksud perang melawan buzzer oleh Demokrat? Saya tidak tahu, tapi jika iya, saya akan lawan, pungkasnya. Diketahui akun Twitter Ade Armando juga kena suspend dan tidak bisa lagi diakses. Selain Ade, akun Twitter Denny Sirigar juga menghilang. Berdasarkan ditelusuri, akun bernama Ade Armando 1 tak muncul di kolom pencarian. Akun suspended. Twitter suspend akun with violate the Twitter rule. Tulis Twitter di halaman pencarian akun Ade Armando. Tidak hanya Ade, akun Twitter pegiat media sosial Denny Sirigar juga menghilang. This akun does exist. Try searching for another. Demikian penjelasan Twitter di akun Denny Sirigar 7. Republika.co.id juga mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan, namun hingga berita ini ditulis belum ada jawaban. Akun Twitter mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta-Yan mendadak ditangguhkan hingga tidak dapat diakses lagi.
Menurut pegiat media sosial Kusnul Khotimah, Ferdinand juga membuat akun baru dengan nama Ferdinand Huttayan 1 dari yang sebelumnya Ferdinand Huttayan 3. Akan tetapi, tak lama setelah dibuat dan diinformasikan Kusnul, akun Twitter baru Ferdinand itu kembali ditangguhkan. Kusnul pun menduga bahwa ada pihak-pihak yang tak senang dengan cuitan-cuitan Ferdinand soal dugaan kasus di DKI Jakarta. Sepertinya ada yang panas dengan tweet-tweet dia terkait dugaan korupsi di DKI, katanya melalui akun Kusnul pada Sabtu 7 Agustus 2021. Ditelusuri di kolom komentar, beberapa netizen juga nampak setuju dengan pendapat Kusnul. Ada yang kebakaran jenggot. Yang baru Ferdinand Huttayan 1 juga disuspend. Nih pasti kerjaan Demokrat, jadi keduanya nggak bisa diakses, kata Cecilia Suwanda. Waduh bang, ada yang atut berat ama bang Ferdinand Huttayan 3. Si biru Mercy, apa wan abut ya, weleh-weleh, kata Arya Gunawan. Dipantau sebelumnya oleh terkini.id, Ferdinand beberapa kali mencuit masalah kelebihan bayar pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia bahkan sempat meminta Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, untuk mengadakan interpelasi mengusulkan pemberhentian Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.